Pulau Jawa memiliki warisan benda dan warisan tak benda yang banyak kita jumpai. Sebagai warisan benda, kita dapat melihat banyaknya situs candi-candi yang megah, dirawat hingga kini dan mendapat pengawasan UNESCO. Di antaranya adalah Candi Borobudur. Candi-candi ini berada pada era kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang dilestarikan dan diyakini masih memiliki kekuatan spiritual kebatinan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang selalu diungkapkan dalam doa-doa melalui musik dan meditasi. Pada abad ke-15, muncul pula Mataram Islam di mana salah satu kerajaannya adalah Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh rajanya bernama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekaligus menjabat sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Warisan tradisi ciri khas Jawa yang masih dilestarikan hingga kini yaitu musik dan tari. Hal ini bisa kita lihat di pendopo keraton, gending-gending dan gamelan yang rutin dimainkan. Seni tari dan musik adalah salah satu bentuk hiburan, upacara adat, sekaligus olah gerak dan kekuatan jati diri masyarakat Jawa. Keraton Yogyakarta memiliki daya tarik yang selalu dikenang dan menarik perhatian masyarakat untuk selalu dekat dan mengenal seni budaya Jawa. Di keraton juga terdapat aktivitas seni tari dan gamelan yang rutin diadakan di pendopo bila ada acara khusus maupun bertujuan untuk menarik pariwisata. Musik dan tari adalah karakter budaya Jawa yang tak akan punah dan biasanya dimainkan dengan lemah lembut mengiringi ceritanya. Tarian yang sering dimainkan adalah tari serimpi dan tari bedoyo. Di sini kebetulan kita lagi latihan di kelas tari Jawa. Tari Jawa yang selama ini kita kenal sangat lambat dengan tempo lambat dan mungkin terkesan membosankan bagi anak-anak atau generasi sekarang. Tapi sebenarnya itu yang harus kita bukan lestarikan ya, harus kita sosialisasikan kembali kepada generasi muda sekarang. Terutama kenapa? Karena di dalam tari Jawa ini mengandung unsur dan nilai-nilai yang sangat baik, terutama dari sisi untuk menunjang kesehatan dan juga sebagai salah satu sarana untuk menunjang atau merangsang dari kecerdasan anak atau siapapun yang belajar tari Jawa. Jadi kalau kita lihat bahwa di tari Jawa ini gerakannya sangat pelan, sangat terstruktur dan diperhatikan detailnya ke arah mana gerakan itu sampai ujung dan seterusnya, berkesinambungan hampir seperti kalau kita melakukan yoga atau tai chi atau gerakan lain. Akan tetapi bahwa di dalam tari Jawa itu memang dia menggunakan tempo ya. Jadi baik. Jadi di pada tari Jawa ini sangat mengandung bukan kelebihan tetapi lebih kepada manfaat yang bisa kita rasakan. Jadi di satu sisi mungkin ada beberapa orang yang ingin berolahraga, di satu sisi ada orang yang ingin menyalurkan hobi atau dan minatnya. Tetapi di dalam tari Jawa ini mereka selain belajar untuk budayanya itu sendiri, tetapi juga belajar sebenarnya mengenal diri sendiri. Karena di sini mereka otomatis akan memperhatikan anggota tubuh, memperhatikan diri sendiri, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi di sini kalau kita sebut bisa body, mind, and soul. Jadi tubuh, jiwa dan pikiran. Di sini untuk menyeimbangkan, mengharmonisasikan, menselaraskan antara tubuh, jiwa dan pikiran. Dan memang tari-tarian Indonesia, tari tradisi Indonesia banyak sekali juga yang menggunakan tempo yang lambat atau mungkin juga ada juga nanti tempo yang cepat. Akan tetapi untuk
semuanya berpacu dengan waktu. Nah, di sini justru kita ada penyeimbang, di mana kita di luar sana melakukan aktivitas yang serba cepat, bekerja cepat, sampai harus berkendara cepat. Tapi di sini kita melakukan sesuatu yang dengan lambat, dengan menselaraskan tadi ya. Jadi supaya seimbang antara tubuh, jiwa dan pikiran tadi. Jadi tidak hanya kalau orang Jawa namanya kemusuh nanti, tapi kan di sini jadi kita jadi lebih bisa mengatur ritme. Putut Budi Santosa adalah guru tari yang produktif dalam melatih seni tari Jawa. Tari Jawa memang memiliki ciri khas dengan gerakan yang lemah lembut, tubuh dan jiwa menyatu dengan nafas, dan selaras dengan musiknya. Selain memperkenalkan budaya Jawa, ia juga melatih tubuh agar selaras dengan jiwa dan seni. Tari Jawa dan iringan musiknya yang berkesan lambat diciptakan untuk menselaraskan tubuh, jiwa, dan pikiran selain dapat menenangkan, menghibur, juga baik untuk kesehatan. Musik Jawa sering digunakan sebagai musik penyembuh atau meditasi. Jenis musik bunyi-bunyian gamelan ini memiliki sejarah panjang, sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-8, yaitu dari Sumatera, Bali, dan Jawa, mulai dari kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Dulunya musik jenis ini diperuntukkan raja-raja dan para bangsawan. Bagi yang dapat memainkan musik gamelan, diyakini memiliki jiwa tenang, berani, dan bijaksana. Pada masa kedatangan Islam era Majapahit dan Mataram Islam, gamelan dilestarikan Sunan Kalijaga untuk penyebaran agama Islam dan budaya. Saatnya kita melihat seni tradisi musik gamelan dan tari di Keraton Yogyakarta. Beberapa lokasi di kawasan Keraton Yogyakarta terbuka untuk umum dan masyarakat diizinkan berkunjung menikmati tradisi seni gamelan. Bila masuk ke pelataran dalam keraton, kita akan melihat pendopo-pendopo kedaton, di antaranya menyimpan alat musik gamelan. Ragam jenis alat musik tradisional gending-gending gamelan usianya sudah tua dan antik, menjadi bagian warisan benda koleksi keraton yang diletakkan di beberapa pendopo terpisah. Selain menjadi koleksi pameran, peralatan musik ini juga masih dapat dimainkan. Kita dapat merasakan suasana keotentikan keraton dengan adanya pagelaran seni tari dan musik gamelan di Pendopo Sri Maganti. Pagelaran seni ini bisa kita lihat secara langsung pada waktu-waktu khusus sekitar pukul 10 pagi hingga 12 siang. Alat-alat gamelan ini bervariasi dan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan bergema. Di antaranya ada gong yang menghasilkan suara besar, ada pula kempul, kenong, bonang, demung, kendang, gambang, siter, rebab, suling, dan sebagainya. Untuk menciptakan suasana khusyuk, nyaman, dan hening, beberapa bunga ditaruh di sudut lantai pendopo, dan khasnya adalah rangkaian bunga melati yang diletakkan di antara alat musik gending. Rombongan pemain musik mulai bermain. Tak lupa mereka mencatat not-not musik yang kemudian pukulan gending akan dibunyikan sesuai dengan ketukan lagu. Para sinden akan bernyanyi di depan altar. Busana khas mereka adalah kebaya berwarna hitam dengan batik pada bagian bawah dan rambut disanggul untuk wanita, sedangkan pria menggunakan belangkon penutup kepala. Setelah beberapa musik gamelan dimainkan, penari pun mulai masuk ke dalam pendopo untuk menari.
Dua remaja mahasiswi dengan lemah lembut mementaskan tari golek ayun-ayun. Tarian ini biasanya dimainkan sepasang gadis cantik yang anggun sebagai tari sambutan tamu kehormatan. Sejarah tari ini sudah ada sejak tahun 1970, memiliki makna wanita yang menginjak dewasa dan sedang mencari jati diri diperlihatkan dengan adanya gerakan bersolek dan merapikan rambut. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Oktaviana. Dan nama saya Yuniarti Wahyu Putri. Kami dari Gunung Kidul. Kebetulan saat ini kami sedang ada pentas paket wisata di Keraton Yogyakarta. Tarian yang kita bawakan tadi yaitu tari golek ayun-ayun yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Yogyakarta sendiri. Dan kostum yang kita kenakan ini adalah kostum rompi. Ini adalah kostum pakem golek ayun-ayun dari Yogyakarta. Ini adalah rompi dan kemudian ini lar. Kemudian ini ada mentul di belakang. Kenapa menghadap ke belakang? Filosofinya yaitu bahwa gadis atau orang Yogyakarta itu tidak suka untuk memamerkan diri di depan, jadi rendah hati begitu. Nah, manfaat dari tari sendiri untuk kami terutama yaitu yang pertama untuk kesehatan dan yang kedua untuk mengasah keterampilan kita sendiri. Kami menarikan tari golek ayun-ayun diiringi dengan gending ladrang ayun-ayun irama 1 dan 2, dan fungsi dari musik itu sendiri adalah mengiringi tarian kita sehingga menyatu dengan gerak. Dan fungsi dari menari untuk kami sendiri yaitu mengolah wirogo, wiroso, dan wiromo. Wirogo sendiri yaitu berfungsi untuk kesehatan dan berfungsi untuk badan kita. Dan wiromo itu kita belajar mengenai iromo, bagaimana iromo dalam tari dan disatukan dengan gending. Dan wiroso itu kita mengolah rasa. Maka dari itu orang Jogja itu terkenal dengan orang yang sabar karena lewat menari kita juga belajar bersabar. Terima kasih. Tarian dan musik rupanya dapat memberikan manfaat kesehatan rohani dan jasmani. Bagi pelakunya akan dirasakan mendapatkan jiwa yang kuat, sabar, dan tekun, sedangkan bagi pendengar dan yang melihatnya akan mendapatkan dampak hiburan, bahagia, senang, dan emosi yang stabil. Sehingga, musik maupun tari dapat membantu memperbaiki syaraf kita. Indonesia memiliki pakar musik kontemporer elektronik dengan memadukan suara-suara alam maupun tradisional menjadi musik meditasi dan ketenangan diri. Ia adalah Didi AGP yang juga dikenal sebagai pemusik etno-tekno. Saya juga mengambil dari musik-musik tradisi, apakah itu musik karawitan Indonesia, apakah musik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, juga banyak sekali mantra-mantra ataupun doa-doa yang asli Nusantara ini pada sejatinya sangat akrab dengan budaya yang sudah akrab dengan budaya kita, dan itu sangat memberdayakan
itulah musik-musik tradisi itu sangat kaya sekali. Dan jadi yang ingin saya naikkan juga nanti adalah bahwa yang perlu diingat oleh pemirsa, sound healing itu kita tidak harus ke India-Indiaan atau ke Tibet-Tibetan atau ke Arab-Araban atau ke Cina-Cinaan. Sound healing itu bisa asli dari Indonesia. Dalam soal musik meditasi, kenapa saya pakai alat-alat ini, dan dalam pelatihan meditasi ini yang terpenting bagi saya adalah selisih frekuensi antara yang didengar suara eksternal, apakah itu suara soundscape ya di luar ini, mungkin pemirsa bisa dengar suara sungai, suara burung, suara soundscape, suara alam. Itu saya merasa lebih fokus, lebih tenang. Bahasa Jawanya nggak kembungsung ya. Nggak galau. Ya udah. Kekinian ya. Ya. Fokus lebih pada saat fokus ini di ke sini. saat ini. Kalau kita berdua bilangnya saat ini dan di sini. Iya. Iya. Misalnya kita memutuskan untuk bahagia, katakanlah ya. Ya udah saat ini dan di sini, nggak usah nunggu nanti, nggak usah nunggu Mengingat yang kemarin. yang dulu itu udah lewat aja. Itu sih yang saya rasakan sih untuk kehidupan sehari-hari. Sound healing ataupun music empowering. Selain ini juga ada peralatan dari audio frekuensi yang dikeluarkan dari iPad, dari gadget, juga dari laptop yang semuanya udah dibuat di rumah. Jadi ada yang nanti dipermainkan atau diperdengarkan secara live ataupun mix. Dia lagi antara campur antara live dan komputer dan laptop. Kalau ini namanya tank drum. Memainkannya caranya tentu tidak akan secepat ini, tapi dengan intensitas yang lebih lambat, lebih subjek, lebih kalem ya, lebih damai, karena dalam peralatan ini justru untuk musik healing tidak menekankan kita meminta pengakuan atas keterampilan, tapi justru lebih pada kita memberikan suatu support. Ini bukan menunjukkan sebuah skill atau kemahiran cara bermain. Jadi nanti pada saat pelatihan justru bunyinya akan lebih kalem, lebih damai. Tidak skillful, tidak seperti pada pertunjukan musik, justru itu bedanya. Jadi alat-alatnya juga bersifat kayak suling. Saya kebetulan nggak pakai flute karena balancing aja, ada keseimbangan, akan lebih banyak suara alamnya lebih dari bambu, dan soundscape-nya seperti suara air, suara jangkrik, suara burung dan lain-lain itu dari laptop, dari gadget. Suasana hening menyelimuti sore hari di kawasan Padepokan Padukan Sleman, Yogyakarta yang terletak di antara hamparan sawah. Lokasi inilah yang digunakan pula sebagai pelatihan terapi meditasi dengan menggunakan getaran musik frekuensi yang dipimpin oleh Didi AGP.
Getaran musik ini digunakan untuk membantu meditasi dan memberikan ketenangan jiwa, membuat kita merasa seakan baru lahir kembali. Ini adalah salah satu wujud kekayaan yang dimiliki oleh pelaku seni di Indonesia dalam mengapresiasikannya lewat musik frekuensi. Tradisi ini tentunya akan menjadi penyemangat baru dalam pengembangan seni musik meditasi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran lebih positif. Itulah kekayaan warisan yang kita jumpai di Yogyakarta ini, yang rupanya tak hanya situs saja maupun keraton, atau hanya musik maupun tarian tradisional seperti bentuk visual yang dapat kita lihat. Namun rupanya, spirit tradisi juga tumbuh sebagai media olah, menjadi seni meditasi yang dapat digunakan menjadi sarana musik relaksasi frekuensi dengan memanfaatkan suara-suara alam dan musik tradisional. Metro TV